Bagi teman-teman yang kemarin sempat daftar namun belum beruntung dan belum sempat dapat ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Karena di sini kita masih punya kesempatan untuk mendaftar UMKM ya atau BLT UMKM di tahap ketiga ya. Nah, di tahap ketiga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Nah, jumpa lagi dengan channel Rahan Dikaat. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya atau berbagi tentang bantuan UMKM atau BLT UMKM di tahap ketiga ya. Di tahap ketiga di awal Januari di tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sempat daftar namun belum beruntung dan belum sempat dapat ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Karena di sini kita masih punya kesempatan untuk mendaftar UMKM ya atau BLT UMKM di tahap ketiga ya. Nah, di tahap ketiga ini nanti teman-teman bisa mendaftar kembali ya yang belum dapat itu di tahun 2021 atau di awal Januari ya. Nah, untuk tahap ketiga sendiri ya kemungkinan bisa ini menjadi yang terakhir ya untuk bantuan presidennya dan bisa juga diperpanjang. Nah, teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan memberitahukan apa saja persyaratan-persyaratan untuk mendaftar BLT UMKM tahap ketiga di tahun 2021 ya. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita langsung ke persyaratan, jadi teman-teman kita ulangi lagi kalau tahap ketiga untuk BLT UMKM masih ada dan akan dibuka di awal 2021 ini ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan sebelumnya di tahun 2020 kemarin ya, itu teman-teman di tahap 1 dan tahap 2 itu kemarin kan sudah ditutup pada akhir November ya 2020. Nah, jadi untuk saat ini kemungkinan kemarin juga sudah banyak yang mendapatkan pengumuman lolos dan tidaknya. Ada juga beberapa yang sudah dicek masing-masing di EPOM BRI ya langsung. Ada yang sudah dapat dan ada juga yang belum beruntung. Nah, teman-teman juga ada yang belum dapat belum bisa dicek dan sudah dapat SMS, teman-teman bisa langsung untuk memverifikasi ke pihak BRI terdekat. Nah, jadi untuk itu, nah memang penting kita ketahui ya teman-teman ya, bahwa tidak semua yang telah terdaftar ya, bahwa semua yang telah terdaftar otomatis langsung diterima, tidak ya teman-teman ya. Jadi karena memang untuk Banpres juga mempunyai kuota ya, kuota tersendiri. Nah, Banpres UMKM tahun 2020 itu cukup terbatas juga teman-teman. Jadi hanya mengakomodir itu kisaran separuh saja dari pelaku UMKM ya. Itu jadi makanya banyak teman-teman yang memang menantikan pengumuman lolos dan tidaknya ternyata belum juga dapat gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti kita bisa daftar ulang. Nah, bisa daftar lagi, mudah-mudahan ada kesempatan untuk di gelombang ketiga ini ya. Itu jadi untuk di gelombang ketiga ya atau di tahap ketiga itu untuk BLT UMKM kemungkinan mulai dibuka itu di tahun 2021 di awal bulan Januari ya. Dan memang ada sebanyak 28 juta pelaku UMKM yang mendaftar untuk menerima bantuan UMKM ini ya. Sedangkan pemerintah hanya menyalurkan bantuan kepada 12 juta pelaku usaha di tahun 2020. Nah, jadi maka sebab itu dari sini kemungkinan masih banyak juga ya. Jadi hampir separohnya ya. Ada 16 juta lagi ya selaku UMKM yang belum dapat ya, termasuk teman-teman yang belum beruntung kemarin ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kita bisa daftar kembali. Nah, jadi untuk kabar baiknya ya tadi itu ada 16 juta sisanya ini. Nah, bisa mengajukan pendaftaran ulang ya di tahap ketiga di tahun 2021 ini di awal bulan Januari ya teman-teman ya. Nah,
sebenarnya kapan tepatnya Banpres UMKM tahap 3 dibuka? Ya, tadi itu ya. Kemungkinan untuk kuartal 1 di tahun 2021 ini ya. Jadi eh, dalam ujar kemarin oleh pihak Menteri Koperasi ya, atau pihak Menteri UMKM ya, pada diskusi virtualnya mengatakan, nah, oleh sebab itu kata mereka, kami akan terus melakukan evaluasi untuk dilanjutkan program ini hingga tahun depan katanya gitu, atau setidaknya hingga kuartal 1 2021. Nah, itu jadi Menteri Koperasi dan UMKM ya, yaitu beliau Teten Mas Duki dalam diskusi virtualnya. Jadi untuk menyusun programnya itu pengennya hingga tahun depan atau minimal sampai kuartal 1 2021. Artinya sampai dengan 2021 terakhir nih, kalau misalkan memang tidak sampai dengan tahun depan, seperti itu ya. Jadi sampai Januari ini aja pas waktu dibuka ini. Nah, jadi teman-teman di sini langsung saja yang belum dapat teman-teman kemarin itu ya. Jadi untuk yang belum dapat silahkan bisa mendaftar ulang ketika sudah mulai dibuka untuk bantuan BLT-nya ya, untuk di tahap ketiga ini. Nah, jadi apa saja untuk pendaftaran di tahap ketiga ini? Kita sebutkan syarat-syaratnya yang terbaru ya, untuk mudah-mudahan bisa lolos teman-teman ya, bisa apa yang diharapkan tercapai gitu teman-teman ya. Jadi untuk syarat untuk mendapatkan Banpres 2,4 juta ini, nah teman-teman, jadi di sini juga kita melansir dari halaman resmi Dinas Koperasi dan UKM ya. Artinya untuk persyaratan ini harus terpenuhi untuk bisa sebagai penerima bantuan Presiden UMKM tahap ketiga. Nah, apa saja persyaratannya? Jadi ini langsung ya dari pihak Dinas Koperasi dan UKM, yaitu pertama syaratnya wajib berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Jadi khusus warga negara Indonesia saja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mempunyai KTP Indonesia, belum bisa untuk mendaftar dan belum bisa mendapatkan kesempatan BLT ini teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Jadi harus warga negara Indonesia ya untuk persyaratannya. Dan yang kedua itu syaratnya yaitu memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, apa sih? Yaitu KTP ya teman-teman ya. Jadi harus mempunyai KTP elektrik yang memang sudah sinkron dengan internet atau sudah nge-link ya. Ya mungkin teman-teman yang belum nge-link, banyak yang belum nge-link juga gitu ya, belum di-online kan, silahkan di-online kan biar nggak ada kendala ketika nanti pas waktu pendaftaran seperti itu. Jadi untuk yang kedua itu harus mempunyai NIK atau KTP ya teman-teman ya. Dan next yang ketiga yaitu memiliki usaha ya berskala mikro seperti apa, warung, terus usaha peternakan, terus pertanian, kerajinan, produk makanan, sembako, terus sablon. Jadi ya untuk usaha mikro lah, mikro ya. Jadi teman-teman harus mempunyai usaha untuk mendaftarkan bantuan UMKM ini ya. Jadi jangan sampai mengada-ada ya teman-teman ya. Artinya kita nggak punya usaha tapi teman-teman mengada-ada kalau kita punya usaha ini, usaha itu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti khawatirnya ketika ada pihak pemerintah survei ke kita nggak punya usaha atau misalnya kita sudah terbukti berbohong, otomatis kita masuk ke penipuan seperti itu, bisa saja langsung ke ditindaklanjut seperti itu teman-teman, jangan sampai ya. Nah, itu untuk yang ketiga, memiliki usaha berskala mikro. Next, untuk yang keempat syaratnya itu tidak sedang menerima program kredit atau pembiayaan dari pihak lain seperti bank dan kredit usaha rakyat atau KUR ya. Jadi teman-teman kemungkinan tidak bisa mendapatkan BLT ini ya, BLT UMKM ini kalau teman-teman posisinya sedang menerima kredit ya atau pembiayaan dari pihak lain, atau teman-teman mempunyai utang bank seperti itu. Kemungkinan data itu ngeling, jadi teman-teman kemungkinan dari situ teman-teman nggak bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan BLT ini ya teman-teman ya.
Jadi untuk yang keempat itu, jadi tidak sedang menerima kredit atau tidak sedang mempunyai pinjaman di bank, seperti itu ya pastinya. Nah, next yang kelima yaitu bukan aparatur sipil negara ya, atau ASN teman-teman. Jadi seperti apa? PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Jadi itu tidak bisa untuk mendapatkan program BLT ini ya teman-teman ya. Jadi itu tidak boleh. Nah, itu untuk yang kelima, syaratnya bukan aparatur sipil negara ya teman-teman ya, itu yang kelima. Dan yang keenam yaitu mengisi formulir pendaftaran Banpres UMKM ya, yang akan diberikan koperasi dan UKM atau perangkat desa atau di kelurahan atau RT atau siapa aja lah yang mungkin punya kaitan ke situ lah. Jadi kemungkinan dari masing-masing wilayah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa untuk mengisi formulir. Nah, pada kesempatan kemarin untuk mengisi formulir itu kita dalam kondisi seperti ini, kita kan sedang pandemik ya. Jadi kita nggak bisa berkeliaran kemana-mana seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa berkentayangan ya. Nah, jadi teman-teman kemungkinan waktu kemarin tuh kita mempunyai link. Jadi kita dikasih link dari pihak koperasi pihak dinas koperasi dan UKM. Jadi kita langsung dikumpulkan datanya ya, dikumpulkan datanya lewat Google Form ya, yang sudah dibuat dari pihak dinas koperasi dan UKM seperti itu. Jadi kemungkinan untuk mencegah kerumunan ya, kalau misalnya kita langsung mengisi formulir, nah langsung ke sana kemungkinan bisa terjadi kerumunan dan ya sangat fatal juga akibatnya ya teman-teman ya. Nah, itu yang keenam, yaitu mengisi formulir pendaftaran sebagai UMKM ya, atau mengajukan sebagai penerima BLT UKM. Nah, itu. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Nah, teman-teman sudah punya SKU-nya? Kalau misalnya belum punya, teman-teman silakan daftar SKU-nya ya, atau surat keterangan usahanya. Kalau misalkan pengen praktis, teman-teman bisa daftar langsung via online, bisa resmi ya, itu lewat website di OSS, dan caranya itu ada di video kita ya. Silakan, di situ ada diterangkan dengan jelas dan sampai dengan kita mempunyai SKU ya, sampai dengan printout ya, itu resmi ya, itu resmi dari pemerintah dan terakui ya, itu teman-teman. Nah, jadi untuk melampirkan surat keterangan usaha ini atau SKU ini, dengan catatan bagi pelaku usaha atau teman-teman yang memiliki usahanya dengan KTP-nya itu berbeda dengan alamat domisili usaha. Jadi misalkan teman-teman ini tinggalnya di kampung A, nah teman-teman sedangkan buka usahanya di kampung B. Jadi teman-teman itu harus mempunyai surat keterangan usaha. Nah, bagaimana kalau misalkan kita rumahnya di kampung A, kita juga buka usahanya di kampung A? Itu nggak usah ya. Jadi nggak usah, karena memang di wilayah kita juga kemarin itu yang dilampirkan cuma KTP, KK, sama foto usaha seperti itu pas waktu kita isi Google Form-nya ya. Jadi kemungkinan sih dari masing-masing wilayah atau daerah mempunyai kebijakan yang masing-masing, jadi mungkin agak berbeda lah. Tapi minimal kita yang berbeda mempunyai alamat usaha dengan tempat tinggal ya, teman-teman silahkan bikin SKU-nya. Kalau nggak mau ribet, silahkan teman-teman bisa bikin SKU lewat online, bisa sendiri ya, di HP maupun di laptop, di komputer, silahkan. Nah, itu jadi teman-teman bisa bikin SKU sendiri via online, dan kalau pengen tahu bisa cek di deskripsi untuk di video kita sebelumnya ya. Teman-teman bisa daftar sendiri, nanti diarahkan di situ sampai dengan selesai. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan tadi itu ya, mungkin teman-teman sudah mempunyai peluang besar untuk mendapatkan suntikan dana buat modal usahanya sebesar 2,4 juta ya. Itu nanti ditransfer langsung ke BRI, dan kalau misalkan teman-teman sudah dapat ya, atau misalkan sudah mendapatkan info, atau bisa cek langsung di form BRI-nya, atau teman-teman bisa dapat langsung SMS-nya kalau misalkan ada anjuran untuk
pergi ke Bank BRI, silahkan langsung teman-teman datang ke pihak BRI, verifikasi datanya dan langsung dicairkan dananya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kemungkinan selain teman-teman juga untuk mendaftarkan BLT ini ya, jadi teman-teman kalau misalkan nggak punya linknya atau misalkan teman-teman nggak ada yang ngasih tahu, teman-teman bisa mendaftar itu langsung di pihak koperasi ya. Artinya yang telah disahkan lah, seperti perbankan bisa ya, kalau yang sudah kerjasama langsung di pihak banknya bisa daftar langsung. Dan teman-teman juga bisa tanya-tanya sama saudara-saudara yang sudah pernah mendapatkan sebelumnya seperti apa caranya, kemungkinan gak bakalan beda jauh ya dari kemarin. Nah itu teman-teman. Nah jadi di sini itu ya teman-teman untuk BLT UMKM di tahap 3 ini akan dibuka pada awal Januari tahun 2021. Bentar lagi doang teman-teman ya. Jadi tunggu aja, silakan cari infonya untuk mendaftarkan biar teman-teman bisa mendapatkan. Yang belum mendapatkan ya, yang sudah dapat ya alhamdulillah, dan semoga bisa membantu usahanya teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Jadi untuk info pembukaan BLT UMKM tahap 3 ya, dan syaratnya apa saja yang terbaru seperti itu ya. Jadi teman-teman silahkan ikuti ya, dan tetap semangat, jangan sampai kendor ya. Semoga usahanya selalu lancar ya teman-teman ya. Mungkin itu saja ya dari sharing kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi, artinya teman-teman bisa tahu. Dan kalau memang info ini penting, silakan share ya. Kalau memang suka, di like gitu kan. Nah jangan lupa subscribe juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kita ya, walaupun dengan jenuhnya. Jangan lupa ngopi ya tetap. Oke itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.